yang belum ketemu asal muasalnya ya. Rodat sama cakar lele. Cakar lele kok angel ya ketemu ujungnya. Cakar lele itu kemarin ke mana kemarin Gus? Sekayu sama ngepoh lor. Sekayu sama ngepoh itu belum yang di yang ditanya. Yang ditanya itu sekarang ya Mbak malah udah bingung dewe nek Jatoloco sama Jalan Tur terus malah nemu ronggeng topeng itu terus ini kan Jalan Papan di sini itu masih cetol gitu nih yang belum cetol itu Rodat belum. Gini ya, kadang kesenian yang lama awas sekitar 50 tahun 70 tahun itu mungkin dari orang-orang yang setempat yang sebagai pekerja seni itu ya dianggap itu kesenian biasa. Makanya ketika lahirnya kesenian itu nggak ada catatan sama sekali. Tidak catatan yang dikenal ini, bahkan catatan itu penting ketika 25, 30, 50, 70 tahun ke depan itu sangat penting sebagai catatan akademisi. Tapi dulu tidak memikirkan itu karena itu untuk sekedar hiburan, untuk kekayaan desa, untuk apa ya, untuk menghibur masyarakat setempat. Jadi kesenian itu datang itu tidak diagendakan ini sebagai sumber kekayaan yang nantinya oleh anak cucu cicit sebagai harta kekayaan yang abadi dan kekayaan yang sangat dihargai dan sangat berharga, tidak dibanding dari materi apapun. Seperti di sini pun saran Kepang Papat, mungkin kalau Mbak Tata, Mas Yudi nanya 4 orang pun akan berbeda. Saya yang seusia 50 tahun pun nggak tahu itu kapan lahirnya. Mbah Noto yang 80 tahun pun kapan itu lahirnya, karena ini sebuah kesenian yang tradisi sini ini oleh masyarakat Mantrawetan, kesenian yang disakralkan ya, saking bangga, saking senangi. Ini kesenian sebagai wujud sakral banget, dipercaya oleh masyarakat setempat Mantrawetan ini. Maka dari pembicaraan orang-orang tersebut khususnya di Mantrawetan akan berbeda ketika Mbak Tata Mas Yudi menemui 4, 5 sampai 10 akan berbeda wacananya. Pertama, kapan kesenian itu berdiri? Itu tidak ada catatan sama sekali. Lalu dari mana? Dari mana? Tentu saja dilihat dari karakternya. Itu antara Mataram, Solo, Jogja. Mataram yang pecah jadi 2 antara Solo dan Jogja, itu terkait dengan itu. Dan karena dulunya berdirinya kesenian itu masih zaman penjajahan, maka ada karakter kostum yang seperti ini, ira-ira seperti ira-ira Belanda. Ada komponis itu masih seperti sarang Kepang Papat dulunya gitu. Tapi lambat laun bergeser ke menuju ke adat Mataram ke Jogja. Itu ini basicnya ke Jogja. Dari Mataramnya bukan Mataram Solo, tapi Mataramnya ke Jogja. Jadi pakaiannya berganti ke mengalir ke situ. Karena kekerjaan, gaul, setawung, wirawirinya adalah Magelang Jogja. Nah, itu berdirinya Sarang Kepang Papat itu masih menjadi tanda tanya. Bahkan masyarakat tempat sini pun yang sudah berumur 80 tahun tidak tahu. Karena ini turun yang sebagai tolak ukur itu ini sudah 4 keturunan dari bapaknya Pak Noto, bapaknya lalu bapaknya lagi 4 keturunan ya. Kalau maka saya mengambil kesimpulan secara pribadi saya sendiri bahwa 4 keturunan itu kalau menari Sarang Kepang Papat dari usia 20 tahun sampai 60 itu berarti jarak 40 tahun. 40 tahun dikalikan 4. Ini kesimpulannya saya simpel seperti itulah, karena nggak ada bukti otentik secara tertulis. Saya simpulkan penari Sarang Kepang Papat sekitar 20 tahun sampai 60 tahun, bahkan ada sampai 70 tahun. Saya bulatkan menjadi 40 tahun, 4 kali 4 berarti 160. Berarti 160 tahun lalu sebelum Indonesia merdeka
sudah ada kesenian Jaran Kemah Papat. Entah karakternya dulu seperti apa, tapi sebagai naluri tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ini sebagai grup Jaran Kemah Papat tidak mengubah dan merubah, bahkan menambah karakter gerak kesenian itu. Lagunya masih seperti itulah. Nah, jadi ini nggak ada. Maka sebagai zaman milenial, kesenian, ini kesenian langka dan kesenian sudah kedaluarsa, sudah tertinggal. Tapi enggak, masyarakat sini bahkan ini sebagai harta kekayaan dusun Mantaran Wetan yang perlu patut dijalankan, dilestarikan, bukan dilakoni bukan untuk pamer ngetren kayak sih, enggak. Pakaiannya seperti itu, geraknya seperti itu, simpel. Dan keanehannya oleh masyarakat ini bahwa sebagai kebanyakan kayak sebagai nadar, kaulan, istilahnya umpamanya, ini ya, kalau anak saya mendapatkan jodoh yang mapan, saya tak mengentaskan Jaran Kemah Papat. Ada juga yang ini kalau di rumah sakit nggak sembuh, misal terus nanti cepat sembuh, bilangnya saya mengentaskan Jaran Kemah Papat. Saya cocok tanam karena karakteristik mayoritas petani, bisa hasil melimpah, nanti ada hajat, bisa mendapat ini dan itu, saya akan memintakan Jaran Kemah Papat. Ini sebagai wujud bahwa kesenian ini sudah meresap dalam hati, karena ada simbol kepercayaannya lewat seni itu, walaupun permintaannya fokus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lewat media seni itu timbul rasa cenderung bahwa kesenian itu sebagai medianya lewat itu, karena tercurah lewat kesenian naiknya ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Dan ada unsur keanehan bahwa kesenian Jaran Kemah Papat nggak perlu penonton, ditonton ya syukur, nggak ditonton tetap eksis pentas, tidak mengurangi tidak mengurangi rasa gerak seninya, tidak mengurangi dari karakter seni itu sendiri, tetap eksis seperti itu. Hujan pun malah masuk dalam rumah, tutup pintu. Ada tempat segini 6 meter persegi bisa untuk kita Jaran Kemah Papat, itu pun kalau nggak usah pakai tenda, masuk aja, tutup pintu, tetap eksis. Pentas di antara pentas di dalam rumah sama, karena ini sudah hatinya, kesenian itu sudah tertanam dalam hati. Dan di sini sebagai orang berkarakter seni ini bukan seni untuk cari ekonomi, tapi jiwanya sudah tertanamkan seni itu sendiri. Jadi enggak seni untuk cari duit, seni untuk cari kebanggaan, seni untuk cari narsis, eksis dan sebagainya. Kalau zaman media pun itu, kalau ada kamera ya agak seneng, manusiawi ya. Ono kamera dianggap wartawan, wah dikabarke Mbak Dada Majudin, nanti ada drone ya agak seneng sedikit, manusiawi ya. Tapi bagi hayat seperti ada kasih mentir dan rebutan, dan tetap ditonton, nggak ditonton ya gitu. Alah nasa tidak ada, karena tradisinya masih berjalan antara kesenian dan istilahnya sesaji selamatan, itu masih ada keterkaitan kebersamaan. Ini pada penjelasan yang keempat tadi ada selamatan untuk sesaji yang diterapkan di situ. Dan ini menambah suasana kekhasan, suasana kesenian itu jadi tambah kuat oleh nilai-nilai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Wetan, khususnya oleh orang-orang tua dulu. Saya kira itu.
Kalau siapanya Pak Panji, siapanya itu berarti itu juga apakah turun temurun? Apakah siapa aja boleh mengalihkannya? Nah ini keunikannya di sini. Jarang kita bapak nggak bisa masyarakat Wetan yang penduduknya sekitar 450 sampai 500 orang itu masuk ke dalam grup kesenian tersebut. Sebagai sistem keanggotaan ini turun temurun, maksimal paling sekitar 22 25. Nanti kalau ini kok anaknya putri, kok menantunya nggak bisa meneruskan, itu bisa nusut sampai 15 16 menusut, keanggotaannya menusut karena tidak ditambah dari keanggotaan luar, hanya turun tradisi turun jadi mbah anak, mbah bapak anak gitu terus. Berarti harus laki. Iya laki-laki semua. Ya, ya karena sebetulnya kesenian itu antara laki dan perempuan sama, tapi karakter di sini karena ada unsur kesurupan. Nah ini kalau kan pertama nggak enak, terus keduanya ya kita ya simpelkan saja. Kalau jalan ke Bang Papat itu yang naik laki-laki dari Jawa yang lebih sopan, lebih dipandang lebih enak. Beda dengan kuda lumping, ada eksis antara laki-laki dan perempuan, ada unsur kesamaan. Berarti kalau misalkan keturunannya cewek ya boleh mantunya, terus nanti punya anak cucunya gitu ya berarti. Iya gitu, yang meneruskan penerus keluarga itu sendiri. Jadi nggak menambah dari keanggotaan. Maka dari itu pada tahun 83 mungkin dari apa kecemburuan sosial, para pemuda di sini mendirikan sebuah kesenian yang sama-sama jarang kita itu bukan pink. Mungkin di Lumping dan di Lampung ada di Jawa Timur, di sini mendirikan sebuah grup kesenian kuda lumping yang bisa ditarikan secara massal dan bisa menghimpun semua pemuda Wetan. Berapapun jumlahnya, pemuda Mantren tetap itu entah itu bisa nari, entah tidak, sekitar 100, bisa 150 sebagai keanggotaan kuda lumping BTM Sodro Pemuda Mantren Wetan. Akhirnya tersalurkan. Ya tersalurkan semua yang ingin nari jarang Bang Papat karena ini sudah ada tradisi turun temurun, lalu bikin salah satu kesenian yang bisa dilakukan oleh orang banyak, bisa massal. Bahkan tahun 2016 festival di sini dilaksanakan kuda lumping massal sekitar 250 penari, 300 panjang jalan tinggi. Untuk apa? Untuk menampung keteguran sosial pemuda yang ingin nari, lalu bisa digabungkan di situ dalam grup kesenian, bisa pentas bareng dalam wujud kesenian jarang kita. Berarti nama lengkapnya Supardi Haryanto. Supardi Haryanto. Kalau Yosop umur 50 tahun. Kak Papardi itu ketua Festival Gunung dari tahun berapa? Saya sebenarnya ketua dalam 5 gunung saya kampung ya. Ketua ada Musibra, ada Esmanto, ada Hari, ada kalau saya pilih seterusnya ketua, tapi saya pilih figur sebuah apa ya? Kalau anggapan saya ini figur ini supaya dalam komunitas nggak dilihat ada secara walaupun tidak tertulis ada struktur keanggotaannya, ada ketua, ada wakil ketua, ada pengurusnya. Saya mulai tahun 2012 sampai sekarang. Walaupun saya ingin mundur 2 tahun yang lalu, 1 tahun lalu, tapi masih diajukan oleh teman-teman semua. Dan saya gini, saya anggap saya sendiri bukan ketua, setiap ada kegiatan saya atur saja. Situ jalan gua asal ada Mbah Kaku, Mbah Tanto pasti jalan. Saya itu pikir, inilah Mbah Tanto Yesus Kumoso kedua, dan sesepuh penasihat Presiden 5 Gunung itu yang pas. Dan penasihatnya, yang gurunya, pegawainya, Brahmanya 5 Gunung Mbah Tanto Mosok ketua.
Ya malah saya pilih nama ketuanya saya sebagai figurannya saja privat ketua, tapi dalam apa kegiatannya pada saya bisa fokus bisa enggak antara fokus gue figur ketua fokus jelas, tapi kalau saya nggak fokus cuma figur kok memfiguri siapa, memfiguri pertama memfiguri Mbak Tanto, memfiguri teman-teman Semari Makmum biar dianggap tidak ini sebuah komunitas yang tidak ilegal, ada strukturnya.